pompa air meledak, duar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali. Vut, langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Kabar memprihatinkan datang dari komedian Bedu. Ya, Bedu dikabarkan terlilit utang cicilan dengan nilai utang dan juga bunga cicilan yang terbilang cukup besar. Tak hanya 1 bahkan sampai 3 cicilan. Belum lagi Bedu juga harus menggaji 2 ART dan sopir, serta pengeluaran-pengeluaran rutin rumah tangga lainnya yang nilainya tidak sedikit. Kalkulasi pengeluaran dan pemasukan yang meleset inilah yang akhirnya membuat komedian bernama asli Harabdu Thohar ini harus menjual rumah mewahnya dan juga beberapa harta berharga miliknya yang lain. Lantas bagaimana awal cerita hingga Bedu sampai kesulitan untuk membayar cicilan? Benarkah cicilan tersebut bukan berasal dari pinjol? Pemirsa Silet, apa kabar? Senang sekali ketemu saya. Gimana? Happy ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya juga sehat ya. Amin. Ya, ini rumah saya yang mau saya jual ya. Dalam keadaan seperti ini. Nggak ada yang saya kurangin, nggak ada yang saya ambil batanya satupun, nggak. Semuanya lengkap. Sebagian ada benarnya. Jadi saya menjual rumahnya benar, tapi terlilit pinjolnya itu nggak benar. Tapi terlilit pinjolnya itu nggak benar. Ya, karena saya tahu batasan saya dan teman-teman pasti tahu lah, pemirsa pasti tahu lah seberapa maksimal sih pinjol mengkontrolkan dananya buat nasabahnya. Ya kalau logikanya saya meminjam pinjol, kemudian saya terlilit, saya harus menjual aset, nilainya sangat jauh gitu maksudnya. Jadi kayaknya bukan karena pinjol saya menjual rumah, tapi ada reason lain. Saya masih punya 2 cicilan sebenarnya, 3 lah ya, 3 cicilan yang nilainya juga besar. Cicilannya juga bisa dibilang lumayan lah kalau untuk ukuran saya ya pribadi itu kan. Kenapa dibilang lumayan? Karena belakangan ini intensitas di pekerjaan saya sudah mulai menurun gitu kan, kesibukan saya, dan ditambah lagi saya tidak punya program rutin. Istilahnya nggak ada program stripping, nggak ada program yang menayangkan saya setiap hari. Itu kan menjadikan itu sangat membantu tuh. Saya hanya berharap dengan undangan-undangan sebagai bintang tamu, ternyata itu tidak bisa menutupi semua kebutuhan dan keperluan yang harus saya alokasikan uangnya ke sana gitu. Artinya defisit lah antara pemasukan saya dengan pengeluaran saya itu minus. Defisit lah antara pemasukan saya dengan pengeluaran saya itu minus. Itulah yang akhirnya membuat saya untuk berpikir antisipatif ya, supaya saya nggak pusing setiap bulannya. Udahlah, kita selama kita mau jalan kehidupan biar lebih santai nih, misalkan kita nggak ada syuting, nggak ada apa, tapi kita bisa berpikir ya udah kita lepas saja aset, kita bagi 2, setengahnya kita belikan lagi rumah yang mungkin lebih kecil dari ini, sisanya kita buat tabungan dan juga investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari, preventif saja, pencegahan gitu loh kan di kemudian hari. Karena jangan sampai ada pinjaman, tunggakan, gaji karyawan, gaji itu yang tidak terbayar karena mereka sudah kerja. Jadi saya siapkan dananya dari sekarang gitu. Ditambah biaya sekolah anak, 3 anak, belanja istri, uang istri ya kan. Belanja sama buat istri kan beda, karena belanja itu buat keseharian rumah, duit untuk istri juga harus buat dia ke salon, buat dia belanja, itu kan juga harus dipikirkan. Kemudian bayar gaji pegawai, 2 asisten rumah tangga, 1 driver, terus listrik, bulanan yang lain, semuanya kalau dikalkulasi cukup lumayan, bisa hampir menyentuh di angka 100.
ya berawal dari pandemi ya, yang sudah mulai berkurang satu dari 3 pekerjaan tinggal dua pekerjaan tinggal satu pekerjaan tidak ada pekerjaan, tinggal undangan bintang tamu MC aja segala macam, ya kan. Eh, Sekarang juga bahkan untuk menyesuaikan supaya banyak rate yang tadinya saya sekian, saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan. Terletak di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, mewahnya rumah 2 lantai milik Bedu sudah terlihat dengan jelas di bagian fasad atau depan rumah. Mengusung tema klasik modern, selain fasilitas seperti di rumah-rumah pada umumnya, seperti taman, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur utama dan anak, serta ruang makan dan dapur, rumah mewah Bedu yang harganya ditaksir mencapai 6 miliar rupiah juga dilengkapi dengan balkon untuk bermain layangan serta mini soccer anak-anaknya. Lantas seperti apa sedihnya Bedu harus menjual rumah hasil jerih payahnya serta banyak pula menorehkan kenangan untuk keluarganya. Dan benarkah sejumlah rekan artis juga sempat mengulurkan bantuannya, mulai dari Raffi hingga Melanie Ricardo. Rumahnya seperti apa? Yuk masuk. Sebelumnya ini adalah ruang tamunya. Ini ruang tamunya. Oke, kita ke ruang tengah. Nah, iya, di sini tempat kami bercengkrama dengan keluarga, dengan istri nonton TV, dengan anak, ya, dengan pembantu, semua nonton bareng, ya. Ini sebenarnya adalah garasi mobil, ya kan? Garasi mobil yang kami sulap untuk kamar anak kami yang ketiga, Maila yang perempuan. Karena di rumah ini kamar cuma 3, nggak cukup, ya kan? Kalau untuk 5 anggota keluarga plus 3 asisten rumah tangga. Jadi ini akhirnya kami sulap jadi kamar, tadinya garasi. Jadi kalau rumah ini dijual, kita harus juga melupakan kenangan ini. Yang sulit dilupakan adalah bagaimana kita harus berproses dalam sebuah hidup. Semuanya memang kenangan itu kan kenapa sulit dilupakan, karena terekam di memori jangka panjang. Kisahnya, sukanya, dukanya itu ada dalam setiap sudut rumah saya. Seperti itu. Nah, sekilas sedikit aja ya, saya spill rumah-rumah saya yang nanti akan saya lepas. Ya kalau memang ini masih milik saya, tidak terlepas, tidak akan pergi kemana. Kalau memang sudah bukan jodoh saya, dia akan pergi meninggalkan saya, atau saya akan pergi meninggalkan rumah ini. Kita kalkulasi ulang mana yang harus kita hilangkan, mana yang harus kita tahankan, seperti itu. Berjuang lebih keras lagi. Jadi ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Jadi saya harus meridoi agar insya Allah, saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini, sampai sekarang pada saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memprihatinkan lagi gitu. Karena kan ya karena berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar, berita yang tidak benar akhirnya menjadi besar. Ya saya harus luruskan bahwa ini nggak benar. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Saya bilang, Vi ajak gue kerja lah, kalau ada apa-apa ajak gue lah gitu kan. Gak apa-apa dah, gue jadi asisten lu, gak apa-apa dah gitu kan. Bawain tas lu, gak apa-apa. Lu bisa aja lu bos, kata dia, bercanda gitu kan. Ampun bos, kata dia gitu kan. Iya gue serius nih Vi, gue bilang. Tapi kan kalau gue yang bawain kan beda dong harganya sama orang lain, karena kan gue artis, segituin kan. Gue ketawa-tawa aja. Tapi kemarin memang Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses, karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi tolong dong pinjemin uang 5 juta, nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas.
nomor rekening dulu, langsung sama dia cepet sekali, langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Kim juga suka ngebantu, terus juga kemarin tadi pagi tuh Marcel Milian, Marcel Securiting itu, bang ada apa nih, ini bener bang, ada apa bang, mau cerita aja bang, mungkin ada yang bisa saya bantu bang. Nggak ada, saya udah aman semua, makasih saya udah membantuin ya. Kepedulian Marcel tiba-tiba juga alhamdulillah tuh sangat meringankan saya, walaupun itu. Melanie Ricardo, lu apa kabar gitu, baik, ngobrol di podcast gue, ngajakin ngobrol di podcast. Ya banyak yang peduli lah gitu kan. Intinya alhamdulillah kita masih punya teman-teman yang baik gitu. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang mau bantu ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya, ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu. Selain dikabarkan karena terjerat utang pinjol, rencana Bedu untuk menjual rumah mewahnya itu ternyata juga terkait dengan rencananya untuk pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Benarkah? Rata-rata semua ya udah ya, mau gimana lagi, kata anak saya nomor satu, ya udah ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa aku masih sekolah di sini ayah. Istri, ya udah aku ikut kamu aja sayang. Jadi alhamdulillah semua mendukung apa yang menjadi keputusan saya, karena mereka sangat tahu situasi terkini apa yang sedang dialami oleh keluarga ini gitu. Dan ya memang ada salah satu plan B-nya adalah ya aku sudah lihat-lihat beberapa rumah ya yang nilainya setengah di rumah ini. Nah setengahnya lagi aku rencanakan untuk tabung dan investasi ya, untuk kebutuhan di kemudian hari. Ditambah nah investasinya apa ya itu aku belum bisa cerita. Tapi sebenarnya bocoran aja ya, aku pengen suatu hari nanti aku pengen hijrah ke Yogyakarta kan. Aku pengen karena aku suka banget sama Jogja, yang selain makanannya enak-enak, terus biaya hidupnya murah, kayaknya adem dan tentrem kalau tinggal di Jogja tuh gitu kan. Culture-nya, masyarakatnya, budayanya aku sangat suka. Dan istriku kebetulan juga suka karena dia ada darah Jogjanya kan, dari eyangnya. Hijrah ke Jogja, kalaupun tetap kerja di Jakarta tetap saya ambil gitu kan. Tapi saya ya banyak teman-teman artis Jogja juga yang bisa kerja di Jakarta dengan sangat gampang sekali. Jadi buat saya Jogja Jakarta tuh bukan suatu jarak yang jauh.